Amin. Baik, sekali lagi saya ingin ucapkan selamat malam, Shalom. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus, mengakui kebesaran Tuhan dan mengakui akan kematian maupun kebangkitannya, di mana harga yang tidak dapat dinilai telah diberikan kepada kita melalui kematiannya. Puji nama Tuhan, saat ini kita boleh kembali dikumpulkan untuk mempelajari kembali pembahasan dari kitab, sekarang sudah masuk di dalam kitab Imamat. Lebih khusus Imamat pasal 15 ya hari ini. Namun, seperti janji saya yang minggu lalu bahwa untuk memahami kitab Imamat ini sebelum kita maju lebih lanjut, kita jangan ketinggalan pengertian mengenai Ka'bah yang Tuhan sudah rancang dari kitab Keluaran yang saudara-saudara sudah baca dari pasal yang ke 24, 25. Ketika Musa diajak naik di atas gunung dan Tuhan mengajarkan kepada Musa apa yang harus dia buat bagi bangsa itu. Dan dia meminta Musa untuk membangun Ka'bah. Mengapa bangun Ka'bah? Karena sistem penyelamatan. Perhatikan kata sistem penyelamatan ini, di zaman perjanjian lama kita sebut dengan sanctuary center atau berpusat kepada Ka'bah. Jadi keselamatan mereka bergantung dari sistem Ka'bah. Itu di masa perjanjian lama. Yang mana sistem Ka'bah ini adalah bentuk tipologi atau perlambangan terhadap apa yang akan terjadi nanti. Di dalam memenuhi semua ini, Yesus harus mati di salib. Jadi semua tipologi ini, semua perlambangan yang ada digambarkan di dalam sistem Ka'bah ini, itu semua selesai waktu Yesus mati di salib. Karena kenapa? Karena semua perlambangan ini sudah bertemu dengan aslinya, yaitu Yesus. Makanya selesai ini. Ada WA sama saya bertanya, pendeta, dan kemarin juga pertanyaan yang sama diutarakan oleh seorang ibu. Bagaimana persembahan korban? Itu dikatakan turun-temurun. Artinya kita sampai saat ini harus turun-temurun. Dan itu yang saya jelaskan, bahwa kata turun-temurun, kata selama-lamanya yang sudah temukan di Alkitab, itu dibatasi dengan kondisi di mana kisah nubuatannya berakhir. Karena ingat, kalau kita belajar Alkitab, jangan pernah lupa Alkitab itu sifatnya, kalau ibarat rasa, dia punya rasa nubuatan. Kalau ibarat rasa, ada rasa manis, asam, asin. Nah, saya ibaratkan kalau ibarat rasa Alkitab itu, ada rasanya rasa nubuatan. Ada rasanya rasa sejarah. Ada rasa di sana rasa syair. Ada rasanya rasa. Jadi jangan pernah lupa, kalau ibarat permen, dia ini bentuknya nano-nano. Pernah makan permen nano-nano? Satu permen rasanya bermacam-macam. Ada manis, asam, asin. Nah, begitu Alkitab. Kalau saudara baca, jangan cuma lihat satu sisi. Makanya banyak orang belajar Alkitab terjebak. Karena dia hanya lihat satu sisi, satu objek. Padahal dia itu banyak objek. Kita harus lihat ke arah mana lebih dia tonjolkan.
untuk pembahasannya itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai Ka'bah. Saya ingin share screen di sini. Oke, ini dia. Sebenarnya ini slide Ka'bah ini bukan saya yang buat. Ini saya ambil dari seseorang yang pernah membuat seminar Ka'bah, dan saya tertarik. Dia punya gambar-gambarnya, dia punya sistematik susunannya, makanya saya minta supaya saya juga nggak capek untuk susun-susun. Walaupun susunannya bukan saya, tapi saya mengerti, dan ini saya mau buat kita semua mengerti. Nah, perhatikan ini. Ka'bah. Ka'bah adalah bayangan dari pekerjaan penebusan. Ini dicatat dalam kitab Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 5. Coba tolong baca Ibrani pasal 8 ayat 9 saja. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-9. Ada yang bisa baca dengan saya? Baik, saya baca ya, Pak. Iya. Ibrani 8 ayat 9 bunyinya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan. Iya. Betul. Ibrani 8 ayat 9. Iya, silakan Ibu Berta. Lanjut aja itu. Ya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk bawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Kayaknya ini bukan. Bukan ya. Di pasal 9 sebenarnya. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Di pasal 9 sana. Coba tolong baca di pasal 8 ayat 5. Pasal 8 ayat 5. Pasal 8 ayat 5 aja kita baca. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Terima kasih, Ibu Berta. Jadi lihat ini, Ka'bah itu dia katakan sistemnya itu adalah gambaran, sistem pelayanan mereka adalah gambaran apa? Gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Di sorga. Ini Ka'bah. Makanya tadi saya diawali pembukaan introduksi tadi, introduction-nya saya ungkapkan bahwa semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di Ka'bah adalah sistem penyelamatan yang Tuhan bentuk untuk bangsa ini. Tapi sistem ini sama terjadi di sorga. Mungkin saudara belum terlalu paham ungkapan sama dengan di sorga. Kita lanjut dulu perlahan-lahan, ya. Kita maju perlahan-lahan. Jadi semua sistem Ka'bah adalah gambaran dari apa yang ada di sorga. Itu ada bentuk tipologi. Ini yang saya jelaskan tadi. Tipologi atau gambaran dengan semuanya merujuk kepada Yesus. Apanya yang menjadi gambaran? Sistemnya. Karena sistem itu menjadi gambaran dari apa yang akan dilakukan Yesus, makanya semua yang berhubungan dengan Ka'bah memiliki arti atau makna terhadap karakter penebusan itu. Karakter sang penebus dan karakter sistem penebusan itu. Tidak boleh ada yang meleset. Makanya saudara kalau perhatikan Ka'bah, saya saja kalau belajar ulang-ulang, saya kagum-kagum ya. Bagaimana Tuhan mengatur semua ini. Sampai senti-sentimeternya itu dihitung. Ya. Tidak boleh lewat, tidak boleh kurang. Yes.
Betapa detail Tuhan itu. Makanya, karena mengapa? Ingat, ini masalah dosa yang mau diselesaikan. Kalau Tuhan di dalam masalah dosa begitu detail, saudara jangan main-main dengan dosa. Dosa sekecil apapun itu di mata Tuhan, itu tetap dosa. Tidak ada tidak. Tidak ada bukan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dia katakan, darah Yesus Kristus anaknya itu yang menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi tadinya yang kita sudah baca kemarin ya, sehubungan dengan korban-korban itu. Mengapa ada korban? Dosa menuntut apa? Maut. Dan ingat Tuhan katakan bahwa mengapa orang tidak boleh makan darah di dalam pelajaran di dalam bacaan kita yang lalu. Apa alasan Tuhan melarang orang makan darah? Ada yang bisa di dalam Imamat pasal 7. Itu jiwa itu, Pak. Iya, Apa dia katakan? jiwa. Nyawa. Ayat 27. Coba tolong baca pasal 7 ayat 27. Mengapa tidak boleh makan darah? Saya baca, Pak. Ya, Oke. silakan, Pak John. Ayat 27 ya. Iya. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara Dia bangsanya. bilang itu masalah apa? Nyawa. Jadi orang makan darah, nyawa yang dituntut. Sekarang, alasan mengapa dia tidak boleh makan darah? Dia selalu berhubungan dengan nyawa. Mana itu yang saya baca lalu? Jadi dia selalu berhubungan dengan kehidupan. Nyawa kan artinya hidup. Dalam konteks bahasa Ibrani. Nyawa selalu berhubungan dengan hidup. Makanya, mengapa darah menjadi lambang, atau saya mau katakan begini, mengapa darah yang menjadi lambang penebusan? Karena upah dosa adalah maut, yang dia tuntut adalah kematian. Yang dia tuntut adalah darah. Jadi kalau berbicara mengenai darah, berbicara mengenai kematian. Makanya darah domba ini, darah binatang ini menjadi simbol untuk mewakili dosa. Bisa dapat ini ya. Sama di dalam Semua ini merujuk kepada darah yang sesungguhnya yang harus dicurahkan, ditumpahkan oleh Tuhan sendiri. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dia katakan darah Yesus Kristus anaknya itu yang menyucikan kita. Dosa menuntut darah, menuntut nyawa, menuntut hidup. Harus ada penggantinya. Nah, dia katakan begini, saya suka ambil dari pemahaman gereja sehubungan dengan apa namanya bait suci ini. Dia katakan begini, bait suci sebagai suatu sarana untuk mengajarkan orang Israel, bahkan dunia ini, kebenaran mengenai keselamatan. Cobalah untuk mengerti pekerjaan Kristus terpisah dari upacara bait suci Ibrani. Sangat sulit. Saudara tidak akan pernah memahami pengorbanan yang Yesus lakukan kalau saudara tidak memahami sistem Ka'bah. Kata-kata Petrus bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tidak ada maknanya kecuali dimengerti dalam konteks pelayanan bait suci Ibrani. Makanya itulah mengapa kita harus ketika kita baca kitab Imamat, baca kitab Keluaran mulai dari pasal 25 sampai pasal 30, Ka'bah yang diperkenalkan di situ. Sekarang datang pada definisi. Apa bait suci atau apa Ka'bah itu sebenarnya? Kata Ka'bah dalam bahasa Ibrani disebut dengan Mikdash. Mikdash, dia punya akar kata adalah Kadesh atau Kadosh.
yang diterjemahkan dengan kata kudus. Jadi itu artinya sesuatu yang diasingkan. Itu arti kades. Kadash. Bukan Atau ada yang sanctuary. bilang kadosh. Ini sesuatu yang diasingkan. Diasingkan dari dunia. Makanya kalau bilang Allah menguduskan, itu artinya Allah mengasingkan atau dia memisahkan sesuatu dari hal yang lain. Perpuluhan. Itu saudara sudah pisahkan itu dari uang jajanan, dari uang belanjaan. Ketika kita pisahkan itu untuk Tuhan, itu disebut kudus atau kadesh dalam bahasa Ibrani. Pakaian saudara, saudara pisahkan dari pakaian pesta untuk Tuhan, itu digunakan setiap hari ibadah, itu disebut pakaian itu pakaian kudus atau kadesh dalam bahasa Ibrani. Karena dipisahkan dari apa? Dari pakaian-pakaian yang lain yang kita gunakan setiap hari. Makanya ada lebih bagus kita umat Tuhan ya, pisahkan baju kantoran dengan baju gereja. Iya, Kuduskan satu pakaian untuk Tuhan. iya, Sama dengan hidup kita, kita kuduskan satu hari bersama Dia. iya. Ya kan? Nah, itu arti kadesh. Arti yang diasingkan. Nah, Ka'bah itu dari kata mikdas yang ditarik dari akar kata kadesh. Jadi Ka'bah artinya sesuatu yang diasingkan. Diasingkan. Itu yang disebut dengan kudus. Oke. Allah dalam hal ini, di dalam kitab Keluaran pasal 25, saudara lihat, dia memerintahkan Musa untuk membangun sebuah Ka'bah. Dia katakan, mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kalau bahasa Indonesia dia bilang, aku akan diam. Di dalam bahasa terjemahan aslinya, sebenarnya dia bilang, and I will dwell. Saya akan bermukim bersama dengan mereka. Aku akan tinggal di tengah-tengah mereka. Bermukim dengan mereka. Itu yang tercatat dalam Keluaran 25 ayat 22. Jadi, tujuan Tuhan membangun Ka'bah karena dia rindu untuk tinggal dengan manusia. Ini tujuan pertama Tuhan. Saudara, ini ironis. Ka'bah itu adalah sistem penyelamatan. Amin. Di dalam Ka'bah itu yang dituntut apa? Korban. Betul? Tapi coba saudara bayangkan, di satu sisi yang lain, Ka'bah itu untuk menyatakan bahwa Allah ingin tinggal dengan kita. Dengan kata lain, kalau kita sambung bahasanya, dia seperti katakan begini, aku ingin tinggal dengan kamu di dalam pengorbanan. Kalau saya buat paraphrase bahasa, makna Ka'bah itu, saudara. Jadi sebenarnya dia mau tinggal dengan manusia di dalam penderitaan. Saya mau tinggal dengan manusia untuk menjadi korban. Dia bukan katakan saya mau tinggal dengan manusia supaya saya bersenang-senang. Saya bersuka cita melihat mereka. Tidak, saudara. Di dalam konsep Ka'bah, kalau saudara bayangkan pernyataan firman ini, Tuhan membuat Ka'bah ada dua tujuan. Pertama, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Namun di sana butuh korban. Karena dosa itu menuntut korban. Kedua, Tuhan ingin tinggal dengan manusia itu karena manusia itu dia cintai. Jadi kalau kita gabungkan dua pengertian ini,
Dengan kata lain bahwa Tuhan ingin tinggal dengan kita menjadi korban. Tujuan Tuhan tinggal dengan manusia bukan supaya dia dapat bersenang-senang. Dia tinggal dengan manusia supaya dia menjadi korban. Allah yang kudus, Allah yang suci mau mengorbankan segala sesuatu di sorga, segala kesenangan hidupnya untuk menderita dengan manusia. Jadi sebenarnya konsep Ka'bah ini dalam untuk mengerti apa yang Yesus lakukan, dan itu terwujud kepada Yesus. Dari lahir sampai mati, tidak ada yang dia punya, padahal dia pemilik dunia. Tetapi dia hina, dicela, disalib dan diludahi, dimahkotai duri lagi dan dimaki. Di dalam penderitaannya itu dia katakan, Immanuel, aku tinggal dengan kamu. Yesus tidak tinggal dengan kita untuk kesenangan, tapi dia tinggal dengan kita untuk penderitaan. Itu sudah digambarkan di dalam wujud Ka'bah ini. Makanya perhatikan baik-baik kedua ayat ini. Dia sementara menyatakan, aku ingin tinggal dengan engkau, engkau kukasihi, tetapi aku tinggal dengan penderitaan. Karena dosa itu yang membuat aku menderita. Tapi aku akan selesaikan dosa itu. Itu pernyataan Yesus di dalam Ka'bah ini. Waktu hal ini diberikan, Ka'bah ini disuruh bangun. Dia katakan, bangun itu dengan persembahan khusus. Ada dua jenis persembahan yang dia minta. Dalam Keluaran 25 ayat 1-8, berbentuk materi dan berbentuk keahlian atau jasa. Keluaran 31 ayat 1-11. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak membutuhkan jasa. Saya heran banyak orang membangun, oke, pendeta, saya mau bangun gereja nih. Buat proposal. Buat apa proposal? Bayar tukang bangunan. Padahal dia sendiri tahu membangun. Begitu dia dapat uang untuk membayar tukang bangunan, dia katakan, saya aja jadi pemborong, saya tahu bangun kok, supaya dibayar ke dia. Ini aneh ini. Saya berpikir orang manusia-manusia begini perlu baptis lagi atau perlu diberi pengertian lebih besar. Jangankan hal itu. Hal-hal yang lain. Untuk KKR saja. Sedangkan uang jalan dia hitung. Pendeta, saya uang jalan, ongkos, mau datang KKR. Saudara bayangkan, datang KKR dikasih ongkos lagi. Tapi itulah ya, orang-orang juga yang sebut orang rohani, ikut Yesus ya, dia minta baju kasih jubah. Jadi minta ongkos. Padahal dari hal itu mental mereka sudah tidak benar. Tuhan di dalam membangun Ka'bah yang dia minta dari umat adalah material pertama, yang kedua keahlian atau jasa mereka. Ada tenaga harus diberikan. Makanya saudara, kalau ada yang bisa kita korbankan dalam pekerjaan Tuhan, korbankan. Jangan hanya berharap. Hanya berharap. Harus ada yang kita lakukan. Kadang-kadang kita kalau lihat, oh ini orang banyak uang, ini orang kaya. Dia suka memberi. Kita ambil uangnya atas nama Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Tapi sebenarnya pekerjaan untuk keuntungan dirinya. Saudara bayangkan, di mana kehidupan kita sebagai orang Kristen yang ingin berkorban kepada Yesus. Makanya umat harus kita ajarkan roh pengorbanan. Itu yang paling penting. Jangan senang-senang menggunakan persembahan. Banyak orang, oh persembahannya banyak. Ada berapa persembahannya? 200 juta. Oke, kita pakai retreat, kita pakai ini. Buat program untuk menghabiskan uang 200 juta di persembahan.
Sementara mereka sendiri tidak mau berkorban, mengeluarkan untuk pekerjaan itu. Saudara bayangkan ini. Di dalam membentuk Ka'bah, Tuhan minta kepada umat ini materi dan keahlian jasa. Dan ini yang dia bentuk. Dia gambarkan seperti ini. Buat Ka'bahnya 100 cubits atau 150 kaki panjangnya. Lebarnya 75 kaki atau 50 cubits. Kalau kita kali ini berapa ini ya? Saya tidak mau hitung-hitungan di sini. Nanti kita habis waktu juga. Tetapi setidaknya kita tahu sedikit saja untuk 1 cubits di sini atau Oke, mari kita perhatikan dulu ini. Kalau 150 feet, 1 kaki itu sama dengan 45 cm ya? Iya ya, sekitar situ ya. 1 kaki. Kalau dia 40 cm. Berapa 45? 45 ya. Iya, 45 kali 150 berapa itu kira-kira? 45 kali 150. Berapa sentimeter itu? Nah, ini panjangnya. Lebarnya 75 kaki. Jadi sama dengan 45 kali 75. Tuhan atur ini. Jangan lebih, jangan kurang sentinya. Baru itu ini pelataran. Ini baru pelataran. Yang dikelilingi oleh kain putih. Dengan pagar-pagar tiang-tiang yang terbuat dari tembaga. Baru itu bagian dalamnya, ini pelataran atau lapangan. Dan dia buat Ka'bahnya pas di tengah, dan Ka'bah itu dibagi 2. Bilik kudus dan bilik maha kudus diperantarai oleh 1 tirai di tengah. Ini tirainya yang berwarna merah. Ini bentuk Ka'bah itu. Di bagian pelataran Ka'bah itu atau di lapangannya ada di depan pintu gerbang, tepat pintu gerbang masuk, ada yang disebut dengan mesbah korban bakaran. Ini mesbah korban bakaran paling depan, dan ada bejana pembasuhan atau laver bahasa Inggrisnya. Baru itu masuk ke dalam Ka'bah. Jadi di pelataran ada 2 instrumen yang Tuhan pasang di sana. Dan masuk di dalam Ka'bah ada ini yang disebut dengan meja roti sajian. Di depan meja roti sajian ini yang disebut dengan 7 kaki dian, dan yang di dekat tirai ini yang disebut dengan mesbah ukupan. Dan di belakang tirai ada tabut perjanjian yang berisikan 10 perintah Allah. Nah, ini instrumen yang dalam Ka'bah. Semua ini adalah perlambangan terhadap pengorbanan Kristus. Ini adalah sistem penyelamatan yang Tuhan bentuk di dalam di bangsa Ibrani dulu, Yahudi dulu. Oke. Bukan secara kebetulan, sebenarnya kalau kita perhatikan bentuknya dari gerbang sampai di belakang, bentuknya bentuk salib. Jadi sebelum Yesus mati di salib, di dalam pengaturan peralatan Ka'bah saja sudah diatur seperti salib. Ini Tuhan yang atur. Makanya tidak heran semua sistem ini satu persatu akan kita pelajari. Semua merujuk kepada juru selamat. Ini pelatarannya. Pelataran luar. 50 kubits. Lebar, panjang 1 kubits. Dan dia punya pagar itu, tinggi pagar itu yang terbuat dari tembaga, tingginya 5 kubits. Nah, ini dia mau hitung. 100 hasta panjangnya, itu 150 kaki atau 45 meter. Kalau 50 hasta,
itu sama dengan 22,5 meter. Jadi coba perhatikan, kalau dia 100 hasta atau 100 cubits, jadi panjangnya ini, panjang 45 meter. Kalau dia lebarnya 22,5 meter. Lumayan lebar ini. Tinggi dari setiap pagar ini 2,25 meter. Tinggi ya itu ya. Jadi ini memang Tuhan sudah atur. Ini dihitung dari cara berhitung cubits. Jadi 18 inci 1 kubit. Oke. Ini pagar itu. Dililitkan dengan kain putih. Digantungkan kain putih. Setiap pagar ini, tiang-tiang ini, dililitkan kain putih, coba lihat ini. Dikasih klep di sana. Untuk membatasi pelataran Ka'bah. Pagar pelatarannya itu terbuat dari kain linen. Itu dicatat dalam Keluaran 27 ayat 9 sampai 18. Tiang-tiang ada pengait-pengait dan gantungannya. Jadi itu yang saya katakan tadi. Diklep di tiang-tiang ini, dia punya kain itu. Jadi Tuhan itu rapi ya. Dan dia punya alas. Tiang-tiang itu dia punya alas yang terbuat dari tembaga. Alas tembaga juga. Seperti ini gambarannya. Ini pagarnya. Keliling. Mengapa warna putih? Menggambarkan kesucian Kristus. Di depan di bagian depan dari Ka'bah itu ada yang disebut dengan gerbang Ka'bah. Gerbang ini bukan hanya satu. Tuhan perintahkan supaya kain yang digantungkan di gerbang ini di bagian depan, kainnya berwarna-warni. Ini warna-warna di mana gerbang ini lebarnya 20 hasta di sebelah timur. Jadi menghadap timur Ka'bah ini. Lebar gerbang itu 20 hasta. Tadi kan kalau lebar lebar pelataran keseluruhan, ya kan? Ada berapa hasta tadi? 45. 45. Diambil 20 dari 45 itu. Untuk menjadi lebar gerbangnya. Dan pintu gerbang, dia katakan ini satu-satunya pintu yang dia punya warna dari kain-kain itu ditunjuk Tuhan, tidak sembarang warna. Dari ungu tua yang kebiru-biruan, dari kain ungu, dari kain kermisi ini merah, dan kain putih. Jadi ada berapa warna? 4 warna. Ungu tua yang kebiru-biruan, kain ungu yang agak muda, kain kermisi, merah, dan kain putih. Kain ungu ini, warna ungu itu melambangkan kerajaan. Jadi dia dilahirkan sebagai anak raja sebenarnya. Dan kirmisi ini melambangkan pengorbanan. Putih tidak bercelah. Tepat menggambarkan karakter Kristus. Tuhan pilih warnanya. Saudara bayangkan, Ka'bah ini tidak sembarang dibangun. Semua punya makna. Ini dia, ungu tua. Seperti ini ungunya. Lebih tua dari ini sebenarnya. Yang agak kebiru-biruan. Melambangkan penurutan atau kesetiaan Kristus. Sebagai raja. Baru itu kain merah. Melambangkan pengorbanan, keselamatan manusia. Dan kain putih. Warna tabiat kesuciannya. Coba saudara perhatikan. Kalau di sini ada warna ungu muda sebagai warna kerajaan. Ada berapa warna di sana? 4 warna. Yang menjadi sentral di dalam Alkitab, 4 Injil yang menceritakan mengenai Yesus. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil
yang menceritakan Yesus. Semua ini bukan kebetulan, saudara. Saya mau katakan ini. Kalau kita belajar Alkitab, kita akan lihat lebih jelas bahwa tidak ada yang kebetulan yang Tuhan buat. Bayangkan sampai dengan gerbang itu diatur 4 helai kain, warna kain yang berbeda. Untuk menjadi corak karakter Kristus yang sesungguhnya. Dan tidak disangka ketika datang kepada kanonisasi, pengumpulan kitab-kitab, siapa mau sangka yang dipilih oleh para rabi ini, yang menyusun kitab-kitab, mereka cuma ambil 4 Injil, padahal banyak sekali Injil waktu itu. Banyak sekali kitab-kitab Injil, ada Injil Barabas di sana. Ada Injil, ada berapa Injil yang, tapi bayangkan, yang dia ambil hanya 4 Injil. Ini unik, itu bukan satu kebetulan. Makanya saya percaya Alkitab ini, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, walaupun manusia yang susun, tetapi orang-orang yang menyusun ini dibawa kuasa Roh Kudus. Karena kalau kita perhatikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dia ibaratkan rantai, mata rantai yang berkesinambungan, yang sangat-sangat erat, berkaitan satu dengan yang lain. Baru dalam pelajaran Ka'bah saja kita sudah melihat itu bukan satu kebetulan. Dan pintu gerbang ini, seperti pernyataan Yesus dalam kitab Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar. Perhatikan, dari gerbang depan, Yesus sudah nyatakan bahwa gerbang itu menjadi simbol, menjadi tipologi terhadap Yesus. Kain putih yang mengelilingi Ka'bah itu melambangkan kesucian Kristus yang tidak bernoda itu. Perlengkapan yang ada dalam pelataran, yang saya sudah katakan tadi, paling depan ada apa? Mezbah korban bakaran, yang disebut dengan altar of burnt offerings. Dalam Keluaran 27 ayat 1 sampai 8, 40 ayat 6, 10 dan 29. Ini dia. Tepat di depan gerbang. Masuk gerbang, saudara bertemu dengan mezbah korban bakaran. Itu Tuhan yang atur. Yang panjangnya 5 hasta atau 23 meter. Pendek ini atau ini panjangnya 23 meter. Kalau kita hanya lihat gambar kelihatannya kecil. Tapi panjang dia 23 meter. Hampir sama panjang dengan apa? Gerbang itu. Mengapa dia harus panjang? Ingat, ini korban bakaran yang mau kasih masuk di sini, lembu. Dan lebar 23 meter. Jadi panjang lebar sama. Tidak ada yang kurang. Tinggi 1,38. Makanya dia di sini kalau kita lihat gambar aslinya di korban mezbah korban bakaran ini ada tangganya. Imam naik di tangga itu. Oke. Mezbahnya terbuat dari kayu penaga yang dilapis tembaga. Kayunya itu dipilih. Kayu yang paling kuat. Dan dia berbentuk bujur sangkar. Di keempat sudutnya ada tanduk-tanduk. Ini ciri gambaran sehubungan dengan mezbah tembaga itu. Tuhan suruh buat demikian. Mengapa harus tembaga? Kita sudah jelaskan yang lalu kan? Ada pertanyaan itu saya pikir. Mengapa Tuhan kasih tembaga? Karena tembaga ini dia matikan anyir. Jadi kalau bau darah dia cepat mati di situ. Apalagi tembaga ini korban mezbah korban ini
apinya tidak pernah padam. Tuhan hanya sekali sambar dengan api, dan api itu dia katakan kepada Musa, kepada Harun, jangan sampai api itu padam, itu api Tuhan. Makanya waktu ingat anak-anak Harun ada menggantikan api itu dengan api Tuhan itu dengan api biasa. Tuhan sambar mereka dengan api. Artinya api Tuhan itu, api kudus itu melambangkan Roh Kudus. Jangan padamkan roh, itu pernyataan Rasul. Jangan pernah padamkan roh. Kita ibarat mesbah Tuhan. Kita ini adalah mesbah Allah. Ka'bah Allah. Dan di Ka'bah itu, di mesbah itu ada api Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dia katakan, janganlah engkau padamkan roh. Bangsa Israel kalau sampai padam apinya, yang kena hukum imam-imamnya. Mereka tidak boleh padamkan itu. Makanya imam-imam takut sekali untuk memberikan api asing di situ. Api itu menyala terus. Sepanjang hari. Sepanjang masa. Saya tidak dapat bayangkan aturan yang Tuhan buat hubungan dengan korban ini, mesbah korban ini. Alat-alat digunakan di mesbah tembaga seperti ini. Ini ada ember, ada sodok-sodok, ya, macam-macam di sana. Dia taruh semua perlengkapan-perlengkapan sehubungan dengan yang berhubungan dengan mesbah korban bakaran. Ada tempat penampungan darah. Jadi kalau saya berdosa, saya bawa korban, disembelih di mesbah itu, darahnya ditampung oleh imam, dan imam itu dia percikan atau siramkan darah itu di pinggiran mesbah itu, atau dia percikan di tanduk-tanduk mesbah itu. Itu yang saya jelaskan yang lalu. Melambangkan di mana secara simbolik dosa itu dipindahkan melalui darah, dipindahkan ke Ka'bah, ke mesbah itu, bagian dari Ka'bah. Dan seperti inilah dia. Ini api yang tidak boleh dipadamkan. Domba yang akan diserahkan di sana menjadi gambaran Yesus juga. Ungkapan Yohanes ketika dalam kolam baptisan di Yordan, dia katakan kepada orang banyak, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ungkapan Yohanes ini sebenarnya sudah dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Tapi mereka keraskan hati. Yohanes berani ungkapkan ini. Karena makna pengorbanan itu banyak orang mengerti. Tetapi dikelabui. Karena mereka tidak siap menerima Mesias yang seperti ini. Mati dengan hina. Mereka berharapkan Mesias itu datang dalam kemuliaan. Membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Roma. Tapi ingat pernyataan Yesus. Pernyataan Roh Kudus melalui Paulus dalam kitab Ibrani 9. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan, darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Biasanya kalau pengampunan dosa, imam itu bawa darah dari lembu, dari domba jantan, yang disembelih oleh orang berdosa ini. Tetapi di dalam sistem sorgawi, darah Yesus yang sudah tertumpah di salib, itu yang dia bawa ke sorga. Makanya perhatikan di Alkitab, ketika Yesus bangkit, Maria mau sentuh dia, apa dia katakan kepada Maria? Jangan menyentuh saya, karena saya belum bertemu dengan Bapa. Saudara tahu selesai masa itu dia kemana? Dia ke sorga untuk membawa pernyataan korban. Karena demikian imam, kalau selesai dia tumpahkan darah itu, percikan, dia mau tahu Tuhan terima korban itu atau tidak, ada Urim dan Tumim di sini, di dada mereka. Kalau satu menyala, artinya korban itu diterima. Kalau yang lain yang di sebelah kiri menyala, artinya korban itu tidak diterima. Jadi kalau tidak diterima, saudara, berarti dosa orang ini tetap ada. Tuhan tidak mau terima dia. Mengapa? Banyak alasan dosa tidak diterima. Dia tidak mengakui dengan penyesalan. Satu.
Yang kedua, banyak dosa yang tidak diterima oleh Tuhan. Pengampunan tidak diampuni. Pertama, tidak diakui dengan penyesalan. Kedua, tidak mengakui korban itu. Tidak mengakui makna korban itu. Makanya mereka kalau menggunakan korban, mereka betul-betul menyesal dengan dosa dulu. Kalau tidak, akan menyala yang tidak terima, tidak dapat diterima. Atau, kalau bangsa Israel, kalau dosa mereka tidak diterima, mungkin korban yang mereka bawa itu bercacat. Bisa saja mungkin kutuan kali. Bisa itu. Dan Tuhan tidak terima korban seperti itu. Artinya dia harus ganti lagi. Pulang, ambil korban yang baru. Bawa. Nanti imam tanya sama Tuhan. Jadi sistem yang dia lakukan di atas bumi, sama dengan Yesus lakukan ketika darahnya tertumpah. Dia pergi ke Bapa menyatakan apakah dia sudah terima korban ini. Baru dia kembali ke bumi. Dari mana informasi ini kita dapat? Dari sistem Ka'bah. Makanya waktu Yesus katakan, kalau saudara cuma baca, Yesus katakan kepada Maria, Maria, jangan sentuh saya. Saya belum bertemu Bapa. Mungkin kita berpikir bahwa, oh dia nanti bertemu Bapa, nanti ketika dia sudah terangkat ke sorga. Itu kan yang kita pikir. Tapi ingat, kalau tunggu nanti dia terangkat ke sorga, ingat dia ada makan bersama-sama dengan murid-murid, makan ikan bakar malah. Mereka sudah sentuh-sentuh dia. Malah sendiri, siapa namanya? Yang tidak percaya Yesus. Thomas. Dia sendiri pegang lubang Yesus, lubang bekas pakunya. Berarti, waktu dia bertemu Maria, dia ada ke sorga dulu. Baru dia kembali dan dia boleh disentuh. Iya kan, logikanya begitu kan? Mengapa dia harus ke sorga? Dari mana kita tahu dia harus ke sorga? Dari sistem Ka'bah. Karena di dalam hukum Ka'bah, aturan Ka'bah, korban itu harus dibawa dulu kepada Tuhan. Tuhan mau terima atau tidak? Yesus mengikuti arahan itu. Makanya sesudah dia dikorbankan di salib, dia bangkit dari kubur, dia kembali kepada Bapa, dia nyatakan apakah dia sudah diterima sebagai korban untuk manusia. Dan Bapa kembalikan itu kepadanya. Baru dia kembali ke bumi. Dan di sana dia bertemu dengan murid-murid di Emmaus. Kan dia sudah pesan, sesudah itu ketemu saya di Galilea. Kita akan bertemu di sana. Jadi ini sistem yang sama yang Yesus lakukan. Dia tidak pernah menggagalkan satu iota pun dari tulisan kitab-kitab itu. Karena semua ini dia yang atur, dan dia atur secara detail. Karena itu yang akan dia lakukan. Makanya kitab Ibrani, pasal 9 kalau kita baca baik-baik, dia sementara menjelaskan pekerjaan Kristus sama dengan pekerjaan keimamatan. Makanya kita harus mengerti persis sistem Ka'bah, sistem keimamatan yang sementara terjadi di dunia, karena itu sementara terjadi di sorga. Kalau saudara tidak pernah mengetahui hal ini, saudara tidak akan pernah tahu apa yang Yesus lakukan sekarang. Dia bukan duduk-duduk di sorga. Dia bukan angkat kaki dan tunggu-tunggu hari kiamat. Tidak demikian Yesus. Dia sementara mengerjakan tugas keimamatan. Itu yang dikatakan kitab Ibrani dan kitab Yohanes. 1 Yohanes. Dia katakan, dia bawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan, darah lembu jantan, dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kalau dulu sistem korban itu hanya menyucikan orang itu, membebaskan dia dari kenajisan, dia katakan lebih-lebih Yesus, dia murnikan sampai di dalam hati. Makanya saudara, kalau kita terima Yesus sebagai korban satu-satunya bagi kita, kita menghargai dia sebagai korban kita yang sudah menyelamatkan, darahnya itu harus menjadi anugerah terbesar dalam hidup. Maka yang kita peroleh adalah hati yang baru.
Itu kelihatan dari kehidupan kekristenan yang betul-betul mengakui korban Kristus. Jadi kita menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar, oke, saya Kristen, saya mengakui Yesus Tuhan, dan selamat sekali selamat di atas selamat. Tidak demikian. Maknanya besar. Dan itu kita lihat dari sistem yang dia ajarkan di dalam Ka'bah ini. Instrumen yang kedua di pelataran, ini yang kita sebut dengan laver dalam bahasa Inggris, atau bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ini harus ada. Ingat, ini levernya. Biasanya imam sebelum masuk, mereka harus basuh diri mereka, tangan, bagian mereka basuh, bagian-bagian kulit mereka di dalam air pembasuhan ini. Yang secara spiritual, yang secara rohani menggambarkan penyucian, pekerjaan penyucian yang dilakukan oleh siapa? Yesus lagi. Ingat waktu Yesus di sumur Yakub berbincang dengan perempuan Samaria, apa dia katakan? Jika engkau minum dari air ini, dia merujuk kepada dirinya. Jadi sampai di air itu pun menjadi simbol, menjadi lambang Yesus. Mengapa kita dibaptiskan? Makanya itu mengapa orang baptis, dia harus masuk ke dalam air. Itu arti baptis, kata baptiso. Dia masuk dalam air karena dia ingin menerima sepenuhnya makna kebangkitan Kristus. Dia disucikan, ditenggelamkan dengan air simbol ini. Ini kan simbolik yang harus memiliki makna khusus. Jadi lihat urutannya. Dari gerbang masuk kepada mezbah korban bakaran, menjadi lambang korban Kristus. Jadi orang kalau masuk di dalam Ka'bah, masuk di dalam sarana keselamatan, masuk di dalam penyelamatan, pertama-tama dia harus bertemu dengan korban Kristus. Itu maknanya yang kita dapati dari cerita Ka'bah ini. Pertama-tama dia harus bertemu dengan korban Kristus. Karena instrumen pertama yang dia lihat, yang dia akan bertemu langsung adalah mezbah korban bakaran. Yang panjangnya berapa? 24 meter. Lebih lebar dari apa? Dari gerbangnya. Begitu dia lihat itu, sebenarnya secara simbolik, orang yang mau menerima Tuhan, menerima baptisan, dia bukan terima baptisan dulu. Terima dulu pengorbanan Kristus. Baru menerima baptisan. Sia-sia orang yang akan baptis, tapi dia tidak pernah menghargai pengorbanan Kristus. Itulah Yesus katakan, jika aku ditinggikan, semua orang kutarik kepada. Dia mau supaya dia lebih dahulu diperkenalkan. Saudara, biarpun hebat doktrin saudara, kuat di dalam pengetahuan, tapi kalau orang tidak bisa kenal Yesus melalui saudara, saudara gagal selamanya. Saudara bisa memperkenalkan gereja saudara itu hebat. Pendeta-pendeta yang saudara punya itu hebat. Pemahaman teologianya hebat. Tetapi kalau sampai orang kabur melihat Yesus dalam hidup saudara, saudara gagal sepenuhnya. Karena pertama di dalam cerita Ka'bah ini, yang harus mereka kenal adalah pengorbanannya. Dan lever ini tahu terbuat dari apa? Cermin-cermin wanita. Bejana pembasuhan yang besar itu dirancang dari cermin-cermin wanita-wanita Israel. Jadi cermin-cermin mereka semua ambil. Mengapa harus cermin-cermin? Apa yang menjadi ini kan dicatat dalam Keluaran 38 ayat 8. Cermin-cermin wanita dikumpulkan untuk dijadikan lever, dijadikan bejana pembasuhan. Jadi saudara bayangkan, sementara imam
mencuci tangan, saya mau tanya, apa yang dia lihat? Wajahnya, kotorannya. Di dalam konsep ini, kita masuk dalam konsep baptisan. Bayangan kematian Kristus, kebangkitan Kristus itu harus masuk dalam konteks baptisan. Makanya pelajari baik-baik Roma pasal 6. Saudara boleh baca sendiri. Baca sendiri di rumah. Roma pasal 6 itu kiasan baptisan itu memiliki makna khusus sehubungan gambaran mengenai Yesus. Di mana waktu dia ibaratnya kalau orang membasuh tubuhnya, dia harus melihat wajahnya di cermin itu. Dengan kata lain, ibarat kita harus kenal kotoran kita. Waktu kita menghadap Yesus, kita harus kenal kotoran kita ada di mana dan izinkan Yesus yang menghapusnya dengan air kudusnya, dengan Roh Kudusnya, karena air juga melambangkan roh. Tidak ada kesanggupan Yesus bekerja dalam hidupmu kalau kamu sendiri tidak pernah mengenal kelemahan dan dosamu. Tidak ada kuasa Tuhan yang akan dapat mengubah hidup kita kecuali kita mengenal dosa dan kelemahan kita. Lalu dosa kelemahan itu kita serahkan kepada Tuhan untuk dibilas dengan air kudusnya. Makanya di dalam kitab Efesus, tolong baca dalam kitab Efesus. Makna ini menjadi satu makna, satu arti. Di dalam kitab Efesus, kita baca dalam kitab Efesus, pasalnya yang ke sebentar ya. Efesus pasal yang kelima. Coba tolong bacakan pasal 5 ayat 26. Efesus pasal 5 ayat 26. Efesus 5 ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Memandikannya dengan air dan apa? Firman. Siapa yang buat itu? Yesus. Yesus ya. Dia mempertanggungjawabkan jemaatnya. Makanya di dalam simbol ini, ketika bejana pembasuhan itu malah dicatat itu terbuat dari cermin-cermin, itu menyatakan bagaimana kita sementara membasuh hidup kita dengan air kehidupan, air Kristus, kebenaran Kristus yang membasuh kita. Ada satu kerja kita di sana, mengenal, memahami dosa dan kelemahan. Banyak orang hanya sampai mengenal, memahami dosa, tapi tidak pernah mengenal dan memahami kelemahan. Sehingga dosanya tidak pernah terhapuskan. Dosanya tetap berakar tajam dalam hidupnya. Contoh, dosa saya mencuri. Kita hanya akui kita ini seorang pencuri kepada Tuhan. Tapi kita tidak pernah mengakui kelemahan kita. Bahwa kelemahan kita suka mengingini. Akui itu. Atau kita mengetahui bahwa dosa kita membunuh. Di dalam kitab Yohanes dikatakan membunuh itu sama juga dengan kita mencaci orang lain. Kita membenci mereka, mempermalukan mereka. Itu membunuh di dalam konteks Yohanes. Kita hanya kenal, oh Tuhan saya sudah membunuh, menyakiti saudara-saudara saya. Tapi kita tidak pernah mengenal kelemahan kita. Di mana kelemahan kita adalah tinggi hati,
suka dipuji. Karena dia suka dipuji, maka dia benci orang lain. Dia mau hanya dia aja diperhatikan. Tuhan, ampuni saya sudah berzina. Saya sudah mengambil suami orang, ambil istri orang, ambil anak orang, sementara saya punya istri, punya suami di rumah. Dia hanya akui dosanya. Tapi kelemahannya yang otak cabul tidak pernah dia akui sama Tuhan. Kita harus kenal dosa, kita harus kenal kelemahan. Kalau tidak, Tuhan tidak ada kuasa untuk mengubah kita. Kita harus kenalin. Makanya saya pun kalau kita berdoa, saya suka lama berdoa kalau sendiri. Karena yang saya pikir-pikir, Tuhan, ingatkan apa kelemahan saya. Kadang-kadang kita tidak sadar kelemahan kita. Di dalam simbol seperti ini yang digambarkan di Ka'bah, Tuhan sementara mengajarkan kita betapa serius Tuhan dengan dosa. Dan bagaimana dia akan menyelesaikannya. Sebenarnya Tuhan menyiapkan sarana-sarana ini yang sudah dia gambarkan melalui simbol-simbol dalam Ka'bah ini. Oke, kita lanjut dulu. Dia katakan begini, air yang digunakan untuk mengisi bejana pembasuhan ini adalah air yang keluar dari batu karang yang dipukul oleh Musa. Jadi air yang mereka masukkan, kan ini cerita tabernakel kan? Air dari mana mereka ambil untuk mengisi bejana itu? Air yang diambil dari batu yang Musa pukul. Yang sebenarnya batu itu melambangkan Yesus Kristus. Selain itu, kemana saja bangsa Israel pergi dan di mana saja kemudian mereka berkemah, dari batu karang di dekat perkemahan mereka akan memancar air, dan pada saat mereka berangkat lagi, maka air yang memancar itu pun akan berhenti mengalir. Jadi Tuhan tidak pernah membuat mereka kekurangan. Air ini yang ditaruh di sana. Air yang dipukul Musa. Itu melambangkan penderitaan Kristus sendiri. Mengalir air penderitaan untuk membasuh kotoran manusia. Kekotoran hidup manusia. Harus melewati penghinaan. Sebenarnya Musa menghina Yesus di situ. Makanya dia pun dihukum. Tetapi itulah makna. Makanya saya pikir-pikir, kenapa ya Musa hina Yesus di depan umat, tapi dia masuk surga hidup-hidup secara kematiannya. Dia mati dan dibangkitkan di surga. Ketika kita belajar Ka'bah baru kita mengerti. Walaupun Tuhan dihina oleh Musa di depan umat, ternyata itu menjadi perlambangan khusus. Makanya itu dicatat. Melambangkan apa? Di mana Tuhan akan menyelesaikan dosa itu dengan penghinaan. Ini hebatnya Tuhan. Dari Ka'bah saja maknanya sudah kelihatan. Dia ingin tinggal dengan manusia dalam penderitaan. Dan dia menyelesaikan dosa manusia di dalam kehinaan. Supaya oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh, kata kitab Yesaya. Saudara, kita harus benar-benar memahami dan menghargai akan pengorbanan itu. Bila batu yang mengeluarkan air itu menggambarkan Yesus, maka air yang keluar dari batu itu tentu saja dapat menggambarkan akan firman Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Rasul Paulus menuliskan dalam tulisan-tulisannya bahwa kita selamat dengan iman. Sedangkan dalam Roma 10:17, dia katakan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Dengan kata lain, bayangkan firman itu menjadi gambaran air yang keluar. Jadi untuk membasuh tubuh itu kita harus basuh dengan firman. Hebat ini dia punya teologi ini. Akui Yesus sebagai Tuhan, pelajari firman-Nya, maka engkau dibasuhi. Bagaimana cara membasuh? Bagaimana sistemnya berjalan? Ya iya, ketika firman katakan jangan membunuh, saya tidak membunuh. Ketika saya tidak membunuh, terbasuh nggak kotoran kita? Coba kita main logika di sini.
Saya seorang pencuri, ketika firman katakan jangan mencuri, dan saya tidak mencuri. Tidak mencuri lagi. Karena Yesus. Kalau saya sudah tidak mencuri, terbasuh nggak itu? Terbasuh. Dan bayangkan, di dalam teologi yang sama, dalam pengertian yang sama, pembasuhan dosa itu dikerjakan oleh kuasa ilahi. Yang dilambangkan dengan air, sama dengan roh. Jadi dengan kata lain, perilaku kita yang benar, itu dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hati, ketika dengan sadar kita menerima pengorbanan itu. Sekali lagi, ini yang kita kenal dengan pembenaran oleh iman. Perbuatan baik kita dihasilkan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam mempelajari firman-Nya dan memahami firman-Nya. Sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman itu. Dan itu dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hati. Supaya genap apa yang dikatakan nas ini. Firman itu bekerja di dalam hati kita. Bagaikan air yang mengalir untuk membersihkan jiwa kita dari segala kekotoran dosa. Demikian pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Kristus di dalam jiwa. Besar sekali makna ini. Ini hanya yang kita bahas baru seputaran bejana pembasuhan. Belum lagi kita masuk di dalam Ka'bahnya sebentar. Saya lihat ini waktu sudah tidak memungkinkan. Boleh saya lanjut ini minggu depan? Kita belajar dulu sampai di pelataran. Untuk lever atau bejana pembasuhan. Kita selesaikan dulu pembahasan. Dia katakan begini, dalam Keluaran 29:4. Imam akan membasuh diri mereka pada saat mereka akan diurapi. Dan juga, setelah mereka diurapi, imam akan membersihkan tangan dan kaki mereka setiap kali mereka masuk ke Ka'bah atau mendekati mezbah tembaga untuk melayani, atau mereka akan mati. Itu diatur dalam Keluaran 30 ayat 19-21. Mereka harus basuh. Setiap kali mereka mau mulai bekerja untuk pekerjaan Ka'bah, mereka harus membasuh. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 22. Demikian makna pembasuhan, bejana pembasuhan, direfleksikan di dalam kehidupan kerohanian kekristenan. Orang-orang Kristen, orang-orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Apa yang digambarkan di dalam kitab Ibrani berhubungan erat dengan sistem yang sementara terjadi di zaman Israel kuno. Tapi hal yang sama yang terjadi di masa kita ini. Makanya mengapa orang Kristen harus dibaptis? Makanya baptisan itu, saudara, tidak main-main. Jangan, baptis aja dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi kita lemparkan itu pakai api, pakai bara, pakai bendera, pakai air, dan hanya percik begitu. Tidak, maknanya jelas. Dan itu tertuang di dalam konsep Ka'bah. Makanya kalau kita tidak mengerti Ka'bah, sampai kita mati pun kita tidak akan pernah mengerti sistem keselamatan yang Tuhan buat bagi kita. Kita harus pahami ini baik-baik. Umat Tuhan yang saya kasihi. Ini bukan doktrin baru di Alkitab. Ini doktrin ini sudah lama. Dan kita diajak untuk kembali belajar. Puji nama Tuhan, pembelajaran yang saudara-saudara baca sampai Imamat pasal 15 ini, semangat aturan-aturan, itu nanti saya bahas kemudian. Baca aja dulu sampai saudara, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanya di bacaan-bacaan itu, silakan. Tidak apa-apa. Tetapi sebelum ke sana, saya ingin jelaskan tepat lebih terperinci sehubungan dengan sistem Ka'bah ini. Makanya mengapa ada aturan-aturan demikian. Dari sini kita sudah melihat dalam kitab Imamat, Allah itu maha atur. Jadi tidak ada orang yang ke sorga tidak mau diatur, saudara. Kalau cita-cita ke sorga, siap untuk diatur. Jangan orang Manado bilang pamalawang.
Suka lawan, suka melangkah. Jangan. Paling aman adalah rendahkan hati. Jadi dengar-dengaran. Ikuti apa yang dikatakan pemimpin, pelajari, dan penuhi diri dengan doa. Supaya saudara pun tidak tersesat dengan pemimpin-pemimpin yang sesat. Sedangkan saya mengajar di sini, saya bergumul. Dan saya minta saudara di rumah pun belajar dan berdoa. Jangan sampai saya juga menjadi penyesat. Kita harus uji setiap pelajaran. Makanya saya katakan yang lalu. Setiap pembelajaran firman Tuhan seperti ini, bentuknya itu informatif. Hanya Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk menerima entah itu benar atau salah untuk kita ikuti. Dan saudara bisa uji di dalam kuasa yang Tuhan berikan kepada kehidupan saudara pribadi. Minta kuasa itu. Dan saya percaya Tuhan akan bukakan itu. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita sehubungan dengan bejana pembasuhan. Untuk berikut kita akan bahas lebih dalam, lebih lanjut untuk ruangan dalam ruangan Ka'bah itu. Dan sesudah itu kita masuk kepada materi-materi yang saudara sudah baca sehubungan dengan kitab Imamat. Sehubungan dengan aturan-aturan kekudusan itu kan yang kita baca sekarang. Kekudusan hidup, kekudusan seorang imam, makanan, semuanya. Kita akan belajar itu satu persatu. Tapi kita pahami dulu apa yang sudah kita pelajari dari kitab Keluaran dan awal dari kitab Imamat. Mungkin ada tambahan, sanggahan, atau pertanyaan, saya persilakan. Kalau belum ada, mohon izin. Silakan Pak John, Pak Dokter. Kalau yang lain kali duluan dah. Saya terus nih yang tanya duluan, nggak enak. Tapi kalau nggak ada, saya mau tanya begini, bukan tanya sebenarnya. Kan dari peraturan-aturan tadi yang dibilang oleh Pak Pendeta tadi, bahwa kemah ini panjangnya 27 meter. Lebar 27 meter juga, berapa kaki itu kali ya. Jadi berarti itu suatu bangunan besar, kan? Dan di dalam kemah ini ada dua ruangan. Kalau nggak salah saya baca di mana, saya lupa. Ada dua ruangan. Ya. Ruangan yang kudus itu di dalam, di mana ruangan yang pertama itu sudah masuk ke pintu gerbang. Ruangan pertama itu boleh, yang masuk situ silakan, ada orang boleh masuk. Tapi yang ruangan khusus dipakai tirai itu nggak boleh orang masuk. Nah, di situ yang ada isinya, katanya isi. Ya, kita mengatakan ada tabut perjanjian, ada di situ tongkat Harun, kaki dia. Nah, itu saya lupa di mana kita baca itu. Nah, oke, saya bisa itu aja itu. Tapi pertanyaan saya begini, ini kok saya baca juga ada macam-macam kain, warnanya kain ini yang ada di situ. Ada kain yang warnanya seperti kemisi kan itu warna merah. Ada linen halus warna putih. Kemudian ada biru. Nah, itu maknanya apa itu sebenarnya? Itu Pak Pendeta. Iya, terima kasih Pak John. Mungkin tadi Pak John. Warna-warna ini itu melambangkan karakter Kristus. Ada merah melambangkan pengorbanan. Ada putih melambangkan kesucian. Ini semua melambangkan Kristus. Kain ungu tadi yang melambangkan kerajaan dan penurutan. Jadi warna-warna kain ini yang ada, yang dipampangkan di Ka'bah ini, tidak ada warna lain. Ada satu yang lain. Kain yang untuk tendanya, nanti kita masuk itu sebentar, berikut. Kita belum masuk ke dalam penutup tenda. Penutup tenda ada lapisan dari kulit lumba-lumba. Mungkin saudara akan tanya, kenapa ada lumba-lumba? Dari mana mereka tangkap lumba-lumba? Nah, itu nanti kita jelaskan. Lumba-lumba maksudnya itu apa? Yeah. Dan warnanya hitam memang. Jadi bisa-bisa kewalahan kita kalau. Tapi ingat, semua nanti perlahan-lahan kita belajar Ka'bah ini, semua merujuk kepada Yesus, tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Jadi simbol makna-makna warnanya tadi saja sudah memaknai karakter Kristus yang sesungguhnya.
Kalau ukuran-ukuran itu juga menjadi pernyataan di mana Yesus itu tidak pernah kompromi. Makanya ukuran itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Itu makanya di jemaat saya ajarkan, kalau kasih perpuluhan, contoh, saudara dapat dalam satu minggu dapat 121.500. Berapa perpuluhannya? 10%. 10%. Berarti kalau 120.500 berarti yang akan diberikan 12.500 12.500. kan? 500. 12.500. Iya kan? 12.050. 50, iya 50. Kan 500 tadi ya. 12.050. Kadang-kadang kita suka bilang sama kalau kita kasih ya, kasih aja genap 13.000. Iya kan? Atau 15.000. Atau taruh aja 15.000. Iya. Kalau kita pelajari kembali dalam konsep Ka'bah ini seperti tadi, yang kita lakukan itu salah. Iya. Sebenarnya kita harus belajar jujur. Makanya di dalam Alkitab ada 2 jenis persembahan. Persembahan perpuluhan dengan persembahan khusus. Ucapan syukur. Syukur. Jadi persembahan syukur itu kita boleh lebih-lebihkan. Tapi kalau perpuluhan, Tuhan sudah atur itu harus 1/10. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Saudara lihat, karena Tuhan sifatnya detail. Jadi kalau memang dia ada sisa 250 perak, kasih 50, jangan bikin 100. Kasih 50. Memang itu Tuhan punya cara. Kalau kita mau kasih lebih, kasihlah di persembahan. Tapi bukan di perpuluhan, karena perpuluhan itu sudah diatur. Bayangkan kalau Ka'bah itu dia bilang, panjangnya harus 24 meter. Dan saudara buat tambah setengah aja, 24,5. Lari miring Ka'bahnya, Tuhan marah mereka. Karena setiap ketentuan walaupun bentuk angka, itu di mata Tuhan itu penting. Dia itu Allah berhikmat. Jangan kita tambahkan dengan hikmat bodoh kita. Kita manusia bodoh. Kadang-kadang kita suka sogok Tuhan. Kasih lebih sama dia supaya ditambahin berkatnya. Baik. Iya kan? Jadi saya sudah sedikit apa namanya ini Pak Dokter. Karena sehubungan dengan makna-makna ini ya. Tadi saya hanya mau jawab sebenarnya untuk masalah warna kain, tapi saya lebih maju lagi kepada ukuran-ukuran itu. Ada satu lagi pertanyaan Pak Pendeta. Iya, Pak Dokter. Ya, mohon maaf kan Pak Pendeta ini karena saya ini orang awam. Iya. Jadi ini kan di kemah ini kan dibuat ya. Kan perjalanan orang Israel ini dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu kan 40 tahun. Jadi berarti setiap kali mereka berhenti buat kemah baru. Karena kemah ini kan nggak bisa diangkat, panjangnya 27 meter dan lebarnya 27 meter. Nah, kecuali tabut perjanjian yang ada dalam kemah itu. Nah, itu bagaimana itu Pak Pendeta? Jadi tiap kali mereka jalan, berhenti, berkemah lagi, kemah itu dibikin lagi atau bikin baru atau memang dipikul, diangkat? Kemah itu bentuknya temporary. Kemah bongkar pasang. Ya, bongkar pasang. Bongkar pasang itu. Makanya nanti di kitab Bilangan, Pak John, sabar. Di kitab Bilangan, Tuhan atur siapa yang akan atur. Suku-suku Lewi yang mana yang boleh mengatur kemah bagian dalam, mana yang atur kemah. Itu Tuhan atur suku-sukunya. Nggak sembarang orang atur itu. Diatur sampai suku-suku yang bertanggung jawab untuk menjaga kemah bagian dalam, kemah pelataran, tiang-tiangnya, itu suku-suku tertentu Tuhan atur. Itu diungkap di kitab Bilangan. Nanti kita masuk di sana. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Iya. Terima kasih. Oh, ini ada pertanyaan di sini. Bagaimana dengan persembahan sulung? Haruskah? Di dalam kitab Perjanjian Lama ini, kitab Taurat ini, atau kitab aturan namanya, ada persembahan sulung.
ada persembahan perpuluhan, ya kan? Saya mau ungkapkan ini di sini. Saya bukan mengajarkan saudara jangan kasih persembahan sulung atau persembahan perpuluhan ke gereja, bukan ya. Tapi sejujurnya ini, kalau kita belajar baik-baik Alkitab, tolong berdoa sementara saya jelaskan ini. Jangan sampai saudara salah mengerti dan saudara menjadi pesesat. Sebenarnya konsep persembahan perpuluhan itu adalah konsep keimamatan. Hanya berlaku selama Ka'bah Center. Begitu masuk perjanjian baru, persembahan dikumpulkan bukan lagi persembahan untuk sistem keimamatan yang dicatat dalam kitab Taurat. Tetapi sistem persembahan yang untuk perjanjian baru, terutama dalam kitab Kisah Para Rasul, diperuntukkan untuk kafir miskin dan anak yatim maupun janda-janda. Itu pertama kali dalam kitab Kisah, saudara baca dalam kitab Kisah. Persembahan itu dikumpulkan. Sesudah Yesus mati di salib, sesudah sistem keimamatan korban selesai. Oke? Jadi secara teologi ya, kalau saya mau pukul rata, ini logik ya, kita berpikir logik. Tidak perlu di masa perjanjian baru ada persembahan, ada perpuluhan. Betul tidak? Tapi mengapa itu perlu? Karena sekarang gereja itu sudah berbentuk organisasi. Ketika dia bentuk organisasi, maka sistem mana yang tepat untuk menunjang pertumbuhan organisasi? Diambillah sistem organisasi Israel. Di dalam sistem pemberian persembahan dan perpuluhan. Tuhan karena dia yang bentuk gereja ini sesuai dengan nubuatan wahyu, Tuhan tidak larang untuk mengambil sistem yang ada di dalam perjanjian lama ini, yang ada dalam kitab Taurat. Dia izinkan itu. Makanya pendeta-pendeta ketika dia ambil ini, kalau kami ya, tidak boleh ada pekerjaan lain. Kita harus makan sepenuhnya dari persembahan. Dan itu yang Paulus katakan. Orang yang melayani mimbar dapat makan di atas mimbar. Paulus yang katakan itu. Dari mana dia ambil konsep itu? Dia ambil dari sistem perjanjian lama ini. Yang sebenarnya kalau tidak ada gereja secara organisasi, tidak perlu ada perpuluhan. Tidak perlu ada persembahan. Cukup mengumpulkan persembahan untuk orang miskin. Titik. Tapi untuk kepentingan organisasi dan kepentingan pengerja-pengerja Injil, yang dimana mereka tidak punya pekerjaan lain selain mengembalakan, maka sistem ini diambil untuk membantu pekerjaan ini. Sekarang, ketika sistem ini diambil, yang paling pokok yang mana? Persembahan dan perpuluhan. Dua ini yang diambil. Yang lain-lain tidak perlu sebenarnya. Karena itu contoh, persembahan sulung. Itu menggambarkan, waktu persembahan sulung itu diberikan, itu menjadi simbol hari Pentakosta nanti. Ketika hari Pentakosta selesai, tidak ada lagi itu. Itu kan hanya simbol. Setiap persembahan yang diberikan di dalam Ka'bah, itu simbol semua. Tuhan bukan mata duitan. Jangan kita pikir Tuhan itu mata duitan. Dan dia suruh umatnya harus bayar-bayar persembahan perpuluhan. Bukan itu konteksnya. Di dalam perjanjian lama itu diatur karena menurut simbol untuk menyatakan pengorbanan Kristus. Sampai persembahan itu memberikan arti pengorbanan Kristus. Tidak apa-apa kita lakukan itu sekarang, karena kita berada di dalam satu sistem organisasi, yang disebut dengan organisasi gereja. Tetapi ingat, Tuhan akan terima itu, akan digantikan menjadi berkat kalau kita memberi itu dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Jadi jangan pernah kita berpikir, persembahan ini saya berikan kepada pendeta. Jangan. Pikirkan persembahan itu berikan kepada Tuhan.
Makanya saya sebagai pihak pendeta, ketika saya terima persembahan ini, saya tidak berpikir persembahan ini buat saya. Karena umat itu bukan melihat James memberikan. Betul tidak? Perpuluhan yang diterima menjadi gaji kami, itu bukan karena James dia berikan. Itu diberikan karena Tuhan. Makanya kalau saya secara pribadi, saya menilai ini, saya tidak tahu kalau yang lainnya. Pendeta-pendeta lain saya tidak mau judge, menghakimi, tidak. Tetapi dalam konsep berpikir saya hidup karena Tuhan. Karena yang umat berikan itu bukan berikan kepada saya, berikan kepada Tuhan. Kalau saya ambil uang itu, berarti saya ambil uang Tuhan. Dan saya gunakan uang Tuhan. Saudara bayangkan, saya mau tanya, mana lebih berbahaya? Hidup saya atau saudara sebagai pengerja? Pak John sebagai dokter, mana yang lebih berbahaya? Gaji dokter atau gaji pendeta? Saudara bayangkan pergumulan saya secara pribadi ketika saya pelajari hal ini. Makanya memang pendeta, saya mau tanya ini sulung. Saya pernah dengar satu video tentang persembahan sulung ini, katanya kita harus 1 bulan persulung itu bulan Januari. Hasil dari bulan Januari itu seluruhnya itu harus dipersembahkan menjadi persembahan sulung. Apa benar itu ada tercatat di Alkitab? Kenapa? Kalau dibayar 10, jadi kalau orang yang kerja 1 bulan gaji yang cukup-cukupan, kalau dipersembahkan makan apa lagi ya keluarganya? Nah itu apa memang benar harus gitu? Bayar per 10-nya itu? 1 bulan Januari itulah katanya hasil pendapatnya, gaji pun termasuk apapun harus dipersembahkan untuk Tuhan. Itu adalah satu buah gereja yang khotbah ini juga pendetanya. Jadi makanya ada teman-teman banyak semua protes tanya saya, ada nggak ayat Alkitabnya itu? Jadi saya bilang enggak, ya sulit. Jadi makanya ada pendeta, biar pendeta yang jawab apa ada ayat itu gitu. Di ayat untuk memberikan persembahan sulung itu ada. Tetapi itu berlaku di masa keimamatan. Karena menjadi gambaran mengenai Yesus. Sesudah Yesus mati di salib, itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya tidak perlu ada persembahan kalau Yesus sudah mati di salib. Karena semua itu merujuk kepada Yesus. Iya kan? Tapi mengapa ada persembahan perpuluhan, ada persembahan sukarela? Itu karena sistem organisasi untuk pengembangan gereja. Hanya itu alasan satu-satunya. Tapi kalau sudah ada persembahan perpuluhan dan persembahan, terus ditambah persembahan sulung lagi, di mana dasarnya? Apalagi persembahan sulungnya seperti paksaan. Setiap bulan Januari harus. Nah, ini bukan persembahan sulung, saya minta maaf Bu ya. Tapi kalau sudah seperti ini ajarannya, itu sudah hadiah tahun baru itu. Tidak ada Alkitab ajarkan seperti itu. Ingat baik-baik ini. Ini pemerasan namanya. Saya tidak persalahkan pendeta siapapun yang menyampaikan itu pada Ibu, tetapi mari kita memiliki hikmat berpikir. Kalau memang itu datang dari hati, contoh, saya mau saya mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Berikanlah itu itu persembahan yang saudara punya itu, taruh di pundi-pundi untuk dijadikan pekerjaan sepenuhnya. Itu lebih mulia. Tapi kalau persembahan sulung, sistem teologi itu tidak ada lagi di masa Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama ada.
Dari kitab Matius sampai Wahyu tidak ada pernyataan persembahan sulung lagi. Jangankan persembahan sulung, buka dalam kitab Perjanjian Baru kalau ada kata perpuluhan lagi. Makanya sana saya katakan, mengapa harus ada persembahan perpuluhan? Itu karena sistem organisasi. Dan karena ada organisasi, makanya dipinjam sistem dari Perjanjian Lama ini untuk menunjang organisasi, karena dilihat sistem ini baik dan Tuhan berkati itu. Mengapa saya katakan Tuhan berkati? Terbukti gereja sekarang bertumbuh. Amin. Amin. Tapi hanya sebatas sampai situ. Kalau ada lagi persembahan-persembahan yang lain yang saya katakan yang sudah tidak masuk akal lagi, ini sudah pemerasan namanya. Kalau ada persembahan contoh, ayo umat kita melakukan persembahan untuk membangun gereja kita. Ya, terimalah itu, karena itu kebersamaan. Ayo umat kita lakukan persembahan untuk membuat KKR. Ya, lakukan itu. Mari umat kita kumpulkan persembahan untuk membantu ada anak di sana tidak sekolah. Ya, lakukan itu. Hal-hal ini yang lebih mulia. Tapi kalau sudah katakan, berikan persembahan sulung setiap Januari. Saya mau tanya, buat apa persembahan itu? Tidak ada dasar teologi dalam hal itu. Karena bagi saya, ketika saya tangkap cerita ibu ini, minta maaf ya ibu ya. Iya. Bagi saya secara pribadi, saya tidak mengajak saudara semua yang di sini. Tetapi saya secara pribadi merasa itu pemerasan. Itu bukan buah Kristus. Karena di sana kalau dia sudah katakan harus setiap bulan Januari, bagaimana dengan kaum miskin? Apa mereka tidak akan diterima Tuhan? Hal demikian yang dilakukan orang Farisi di zaman Yesus. Orang-orang miskin seolah-olah tidak akan dapat diterima di hadapan Tuhan karena mereka tidak punya korban. Dan hal yang sama, orang-orang yang menyebut diri mereka gembala melakukan hal yang sama. Ini tanggapan saya ya, ini pribadi saya. Kalau saya melihat hal itu, saya menangis dengan pendeta ini. Ada hal yang perlu dia pelajari kembali, berdoa. Makanya umat, saya mau katakan ini, Ibu Heni juga ya. Kalau ada lihat hamba-hamba Tuhan seperti ini, jangan hina mereka. Mereka orang yang diurapi. Tapi bertelut dan berdoa minta Tuhan ampuni mereka. Minta Tuhan supaya memberikan mereka hikmat untuk berpikir. Jangan hina mereka. Iya, ada videonya kok. Ya, itu pendeta Niko. Ya, saya dengar dia bilang sama 2-3 video dia lah. Dia punya yang perempuan juga. Itu hamba Tuhan dari gereja dia. Dia bilang kita harus bawa persembahan sulung yang dalam 1 bulan Januari pendapatan penghasilan kita seluruhnya bawa ke rumah Tuhan katanya. Jadi saya kaget, teman-teman tanya saya, itu teman yang kasih saya videonya, apa benar harus begini? Saya bilang kalau itu ya perampok dong, saya bilang kan. Yang gitu. Jadi makan apa lagi kalian kalau gaji pas-pasan? Ya itulah, itu nanti Tuhan bisa buka tingkap-tingkap langit kok katanya. Jadi makanya saya tanyakan biar nanti teman juga nanti yang dengar ini mengetahui kan. Jadi karena banyak juga keluarga saya, adik saya punya iparan, mereka itu di gereja itu. Nah dia tanya saya, jadi saya bilang enggak mungkin lah. Saya bilang, jadi kalian mau makan apa? Ya iya katanya. Tapi katanya kalau enggak berdosa katanya. Tidak ada bahasa itu. Enggak ya? Iya, oke. Terima kasih pendeta. Saya juga pendapat begitu. Saya juga Advent. Jadi saya juga mengerti ya kan? Jadi ungkapan tingkap-tingkap langit itu hanya pada perpuluhan dalam kitab Maleakhi. Iya. Hanya itu saja. Oke, memang ya unik lah ya. Iya, soalnya Seperti kita ini. melayani Tuhan tuh kadang-kadang kan banyak kita layani mereka itu kan tanya gitu kan, dia dengar video ini. Saya sering selidikin, oh video ini jangan kau dengar yang nggak benar gitu kan. Nah jadi ini Gibson yang bilang, Opung saya ada ikut video ini, coba Opung lihat apa enggak. Jadi saya tahu James Sitomorang ini Advent ya kan, jadi ya benar. Cuman pengikutnya
ya. Ada yang tidak sepertinya ya, bukan apa, tapi bagus mereka ikut, bukan kita apakan. Jadi yang penting pembicaraannya siapa. Saya ikut baru pertama kali ini. Saya bangun pagi-pagi, saya ikut, saya mau tahu siapa pendetanya ini. Karena si Gibson ini kan ya maksudnya seperti anak rohani saya. Karena dia mengenal Advent ini dari saya. Jadi saya harus menjaga dia, jangan sampai dia mendengarkan pendeta ya yang tidak seajaran maksudnya ya kan. Nah jadi saya mau tahu, jadi saya puji Tuhan lah pendeta kita. Terima kasih Bu Heni, Tuhan memberkati ya. Iya. Iya, Makasih loh pendeta, selama ini dia rajin dengar firman Tuhan. Dia jadi lebih banyak dia mengetahui. Itu ikut dia kan? Iya. Gibson. Iya. Ada. Opung ini sekarang ada di Amerika, Pak Pendeta. Oh, selamat pagi di Amerika. Makanya pagi di sana. Iya. Jadi, makasih. Iya, saya mengundang beliau tadi sore, bukan tadi pagi, karena di sana masih malam. Ada loh nanti di Indonesia nanti malam ada Zoom-nya Pak James Tumorang. Saya undang beliau, Pak Pendeta. Oke. Ya, terima kasih. Selamat ketemu ya. Selamat kenal. Iya. Setiap hari apa aja pendeta ini Zoom-nya? Minggu malam dengan hari Selasa siang jam 2. Kalau saya akan bagikan yang lain lagi nanti kan. Ada nanti saya minta itu pendeta Filipus Sutrisno dari gereja Pantekosta, dia bertobat di Advent. Iya, tanggal 2 April itu. Nanti saya undang dia. Iya, terima kasih Bu Heni. Jadi kita di sini jadi kita di sini juga ada interdenominasi ya. Iya, saya tahu. Jadi dalam pelajaran-pelajaran kita sifatnya umum, teologianya umum, tidak merujuk kepada gereja tertentu, apalagi kalau gereja Advent ya. Tapi kita ambil keseluruhan di dalam Alkitab itu sendiri. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan sebagaimana apa yang difirmankan itu dulu yang kita pelajari, dan menggunakan pikiran kita di bawah hikmat Tuhan untuk menimbang, untuk membandingkan satu dengan yang lain. Makanya sifat pembelajaran kita setiap hari Minggu malam ataupun hari Selasa sifatnya untuk memberikan informasi-informasi sehubungan dengan apa yang kita pelajari dari Alkitab. Jadi itu saja yang bisa saya nyatakan ya kepada Ibu Heni di sini. Terima kasih sudah join dengan kita Ibu Heni. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga pertanyaan-pertanyaan dan pengalamannya. Terima kasih Pak Gibson sudah mengundang juga ya. Oke. Ya. Kalau hari Selasa nggak bisa karena di sana waktunya Iya, tidur. Iya. Bukan tidur, bukan malam. Kalau Selasa itu malam, di sini saya Rabu malam kan di Indonesia. Jadi saya harus hadir di Gereja Mon Moria. Saya jemaat Gereja Mon Moria, pendetanya Tambu Bolon, ya. Tambu Bolon, si Hademan. Ya itu jadi saya harus hadir. Jadi kalau Selasa sama Jumat malam itu saya Wesper ya, nggak bisa. Dan lain hari saya bisa ikut. Makasih. Oke, sama-sama Ibu Hani. Oke, ada lagi yang lain? Saya persilakan. Iya, ini ada pertanyaan Om Anoni. Saya minta maaf, mau jawab dulu ini. Tabut perjanjian sampai saat ini masih tersimpan di mana? Mungkin ini yang sudah saya bahas yang lalu ya. Jadi, tabut perjanjian ini tidak ada jejaknya sama sekali. Semuanya hilang. Mengapa? Ingat, sejak waktu Raja Nebukadnezar membawa semua perlengkapan Ka'bah itu ke daerahnya, ke Babylon, tidak ada catatan mengenai tabut perjanjian di sana. Dan kemana itu waktu dikembalikan? Karena sesudah masa Babel, pembangunan Ka'bah dimulaikan dengan perintah Artasasta yang dilakukan oleh Nehemia dan Ezra.
yang kita juga kenal dengan Ka'bah Zerubabel ya. Nah, sesudah Ka'bah Zerubabel ini artinya yang dipugar kembali dari apa yang sudah hancur ketika Salomo membangun dan Babylon menghancurkannya, dan mereka pugar kembali di masa Esra Nehemia, dan ini yang disebut dengan Ka'bah Zerubabel, dan akhirnya dipugar kembali oleh Herodes, dan kita sebut itu dengan Ka'bah Herodes. Jadi waktu masa pugar memugar ini sudah tidak ada lagi kemuliaan Tuhan di sana. Karena kemuliaan Tuhan terakhir di masa Salomo, di mana api Tuhan memancar dan membakar korban itu. Tetapi ketika hancur Ka'bah ini dan dipugar kembali, sudah tidak ada cerita lagi mengenai kemuliaan Allah yang menandai hadiratnya di Ka'bah itu. Dulu ada yang disebut dengan Shekinah Glory atau kemuliaan Shekinah, asap yang keluar dari bilik Maha Kudus. Tapi sesudah itu sampai masa Yesus tidak ada lagi. Jadi dengan kata lain, tidak ada jejak di mana tabut perjanjian itu. Makanya kalau ada orang bilang tabut itu ada di sini, ada di sana, itu tinggal isu ataupun dibuat-buat. Karena saya percaya satu, di dalam Galatia pasal 5, sifat manusia itu penyembah berhala. Kalau tabut itu sampai ada, mereka akan menyembah tabut itu mengganti menyembah Tuhan. Jadi sebagai saya, Tuhan itu bijak. Dia hilangkan semua jejak itu, supaya manusia tidak menyembahnya. Karena pada faktanya, waktu masuk kemurtatan gereja, semua relik-relik, tahu relik-relik kan? Yang berhubungan dengan paku Yesus, belum tentu juga itu paku Yesus, tapi mereka itu bilang paku Yesus. Disembah. Salib aja disembah. Lihat orang beli salib, taruh di kalung. Kalau dia ketakutan, dia cium salib. Ganti Yesus yang dia sembah, dia cari salib. Ini karena sifat manusia yang digambarkan kitab Galatia pasal 5 itu sebagai penyembah berhala. Makanya bagi saya Tuhan itu bijaksana. Dia harus hilangkan jejak-jejak itu. Kalau tidak, kita akan menyembah kepada tabut itu ganti kepada Yesus. Secara otomatis itu. Jadi kemana tabut itu tidak ada lagi. Jadi jangan cari lagi tabut itu, carilah Yesus. Amin. Amin. Ya, makasih penutup. Terima kasih. Karena memang kita pun belajar arkeolog, saya punya buku arkeolog, saya baca-baca, dan juga saya berlangganan di Facebook ya, untuk arkeolog-arkeolog terbaru. Banyak hal-hal yang saya rasa aneh. Karena bagi saya sudah tidak relevan lagi di dalam pembelajaran teologianya. Jadi sudah macam-macam yang mereka temukan yang saya pikir kalau dihitung abad-abadnya, saya pikir sudah bukan lagi dia punya yang aslinya yang mereka temukan. Jadi semua jadi sia-sia. Mending apa yang ada dengan kita itulah kita pelajari, kita hidupkan. Itu paling penting. Bagi saya ya, itu penilaian saya. Baik, terima kasih Om Anoni. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Gibson, bagaimana? Iya, itu sesuatu yang sudah kita kuduskan atau artinya sudah kita anggap itu seperti persembahan, seperti perpuluhan atau pakaian yang sudah kita anggap ini khusus untuk ke gereja kita gunakan. Jadi jika kita gunakan itu ke sembarang atau kita selewengkan, kita anggap gitu ya, kita selewengkan atau penggunaannya tidak tepat lagi dari yang sudah utamanya atau kita intinya tadi. Iya, yang sudah dikuduskan gitu. Jadi terus kita gunakan seperti perpuluhan. Jadi kita gunakan ke yang lain. Harusnya kan kita berikan ke gereja. Rupanya kita bikin untuk belanja. Terus ada pakaian tadi untuk ke gereja. Rupanya kita pakai untuk pakaian sehari-hari. Apanya itu? Hukumnya itu? Apakah kita itu dianggap seperti persembahan yang sudah kita kita lain gunakan itu, apa kita termasuk pencuri? Gitu, satu. Yang kedua pertanyaan saya, Pak, apakah Ka'bah itu
sama ukurannya dengan di sorga. Gitu. Oke, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Bagus ini pertanyaan ini ya. Pertama, apa yang sudah dikuduskan dan kita gunakan dengan semena-mena, sementara kita itu mencaplok Tuhan itu memang. Dan itu yang dilakukan orang Farisi dulu yang Tuhan benci. Mereka disebut fanatik. Fanatik di dalam konteks Alkitab ada dua. Pertama, dia buat aturan tapi dia tidak ikut aturannya. Itu disebut fanatik. Kedua, dia mengikuti aturan itu sepenuhnya dan dia mengukur aturan yang dia hidupkan kepada orang lain. Itu disebut fanatik. Jadi contoh, saya baca Alkitab 1 hari 10 kali. Saya paksakan Bapak Gibson harus ikut saya 1 hari 10 kali baca Alkitab. Kalau saudara Bapak Gibson hanya bikin 3 kali, berdosa. Karena yang saya paham, Tuhan mau 10 kali. Itu disebut fanatik namanya. Atau sebaliknya, Pak Gibson supaya benar baca Alkitab 10 kali. Tapi saya sendiri tidak lakukan. Itu dalam konteks Alkitab, itu fanatik. Jadi itu fanatik itu sesuatu yang dikurangkan atau yang dilebihkan. Jadi, di dalam pengudusan pakaian, pengudusan apa lagi? Uang, waktu. Kalau kita sudah berikan itu kepada Tuhan, kita lakukan hal itu berlebihan, atau tidak kita lakukan, kita disebut fanatik. Dan di mata Tuhan itu satu kejahatan. Makanya lebih baik jangan buat aturan seperti itu kalau saudara tidak mampu melakukan. Karena itu sama ibaratnya seperti nazar. Makanya pemazmur katakan, penuhi nazarmu. Pengkhotbah katakan, lebih baik tidak bernazar daripada kamu bernazar dan kamu tidak memenuhinya. Jadi, kalau kita mau buat baju ini menjadi kudus, gunakanlah sebaik mungkin. Memang baik sekali lakukan itu. Tetapi kalau kita tidak mampu melakukannya, lebih baik jangan daripada kita binasa dengan hal itu. Tapi ada satu hal yang lain. Menurut Yakobus, apa yang engkau tahu benar dan engkau tidak lakukan, engkau berdosa terhadapnya. Jadi mulailah menggunakan akal kita. Memang di sini yang dibutuhkan adalah hikmat. Takut akan Tuhan. Lakukan berdasarkan takut Tuhan. Cinta Tuhan. Apapun saudara mau lakukan untuk kebaikan hubunganmu dengan Tuhan, lakukan itu selama itu punya batas-batas yang tepat. Ya. Tapi kalau itu sudah berlebihan, ataupun kita kurangkan, kita dalam bahaya dalam hal itu. Rohani kita yang berbahaya. Artinya ada di masa kita titik bosan dan tidak suka Tuhan lagi. Kita tersiksa dengan aturan kita sendiri. Jadi itu pertanyaan nomor 1 yang bisa saya jawab, Pak Gibson. Mau buka Alkitab tadi saya sudah tidak buka Alkitab untuk menjelaskan apa yang saya sudah jelaskan karena kita nanti kehabisan waktu. Sebenarnya itu di kitab Matius. Hubungan dengan Tuhan mengutuk orang-orang Farisi. Dan yang kedua, mengenai apakah ukuran Ka'bah itu sama dengan yang di sorga. Di dalam Ibrani pasal 9 tadi, dia katakan apa? Coba baca lagi Ibrani pasal 9 tadi. Ibrani pasal 9 ayat 5. Apa dia katakan? Coba perhatikan Ibrani 9 ayat 5. Saya bacakan saja. Pasal 8 ayat 5 maksudnya. Pelayanan mereka, bukan Ka'bah mereka. Jadi pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Jadi sistem pelayanan ini yang ada sama di sorga. Bukan Ka'bah itu yang sama. Makanya waktu Yesus sebelum mati, apa dia katakan kepada murid-murid?
rombak Ka'bah ini dalam 3 hari saya membangunnya. Yang dimaksudkan adalah tubuhnya. Sebagai gambaran dari Ka'bah itu. Memang, tadi kita baru belajar sampai di mana? Di lever. Di bejana pembasuhan. Toh itu sudah kita lihat. Semua menggambarkan Yesus dari awal, ya kan? Sistemnya Yesus. Jadi, secara fisik di sorga Ka'bah itu, bentuknya bagaimana kita tidak tahu. Tapi intinya, konsep penyelamatan menurut konsep Ka'bah itu di sorga ada. Ada. Kalau ukurannya saya tidak tahu, karena tidak ada catatan. Malah yang diukur oleh siapa? Yohanes dan oleh Yehezkiel, ya. Tuhan suruh ukur Ka'bah, kan? Iya. Dia bukan ukur Ka'bahnya, dia ukur Yerusalemnya. Luas kota Yerusalem. Ada berapa puluh ribu kilometer itu. Saya hitung ke dalam meter. Untuk luas kota Yerusalem itu, panjang, tinggi, lebar, saya dapati ada 24.000 kilometer persegi. 24.000 kilometer persegi. Luas, tinggi, lebar, panjang. 24.000. Itu yang dilihat Yohanes dan diukur Yohanes. Nah, yang diukur itu di dalamnya itu ada Ka'bah. Makanya saya katakan, saya tidak dapat prediksikan berapa panjang Ka'bahnya. Tapi Tuhan tidak menceritakan lagi mengenai Ka'bah ketika Tuhan datang kedua kali. Karena Ka'bah itu ada karena dosa. Karena konsep Ka'bah itu dihadirkan untuk menyelesaikan dosa. Dan saya percaya, selesai dosa, selesai Ka'bah. Yang kita akan lihat teologi yang baru di sorga. Amin. Saya tunggu masa itu. Dan itu menjadi doa kita bersama. Terima kasih Pak Gibson untuk pertanyaannya. Saudara-saudara sekalian yang hadir malam hari ini, kalau masih ada pertanyaan, simpan pertanyaannya, kita akan bahas minggu depan. Melihat waktu di sini tidak memungkinkan, saya tahu Oma Noni di waktu ujung pandang ini, sudah jam 10 kira-kira ya, Oma Noni, atau setengah 11. Untuk itu kita akan segera menutup ibadah kita malam hari ini. Mari sekejap kita tunduk kepala, kita berdoa. Ada yang mau didoakan?